Halo guys, perkenalkan, nama saya Nasyifa Diarahma. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Customer Relationship Management. Tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani dengan teman-teman saya, yaitu ada Amilda Nurmasyitoh, Abisya Salsabila, Ali Nuridat, dan Kurnia Aji Dharma. Langsung kepada intinya ya. Customer Relationship Management atau yang disingkat dengan CRMS adalah pendekatan strategis dalam bisnis yang dirancang untuk mengelola dan memperkuat hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Sistem ini menggunakan teknologi informasi untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan memanfaatkan data pelanggan dengan cara yang lebih efektif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang ada, serta memperoleh pelanggan baru. Definisi konsep menurut ahli yaitu yang pertama, menurut Anton dan Peter mendefinisikan bahwa Customer Relationship Management atau CRMS adalah strategi usaha dan aktivitas yang melibatkan seluruh sumber daya untuk menjalin, mengelola, dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan yang ada untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kemudian pengertian yang lain dari manajemen hubungan pelanggan atau CRMS adalah suatu proses dalam mendapatkan, mempertahankan, dan meningkatkan hubungan yang menguntungkan dengan tujuan untuk menciptakan nilai pelanggan sehingga pelanggan puas dan memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan dalam rangka memperoleh keunggulan bersaing atau comparative advantage, yaitu memperhatikan mutu produk agar dapat memberikan kepuasan prima bagi pelanggan. Yang ketiga, menurut Francis Bacall itu menyatakan bahwa CRMS adalah strategi inti dalam bisnis yang mengintegrasikan proses-proses dan fungsi-fungsi internal dengan semua jaringan eksternal. Nah, selanjutnya ada komponen utama CRMS. Manajemen data pelanggan ini melibatkan proses pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data pelanggan. Terus, ada data pelanggan mencakup informasi seperti nama, alamat, riwayat pembelian, preferensi produk, dan perilaku pembelian. Manajemen data pelanggan membantu perusahaan memahami pelanggan secara lebih baik, merencanakan strategi pemasaran yang lebih efektif. Nah, terus ada memberikan layanan yang lebih personal kepada pelanggan juga. Selanjutnya ada interaksi pelanggan. Komponen ini mencakup semua aktivitas yang terkait dengan berinteraksi langsung dengan pelanggan. Ini bisa meliputi komunikasi melalui email, telepon, pesan teks, media sosial, atau saluran komunikasi lainnya. Interaksi pelanggan juga mencakup layanan pelanggan dengan teknis dan respon terhadap pertanyaan atau masalah yang diajukan oleh pelanggan. Dengan itu, analisis dan pemahaman. Komponen ini fokus pada penggunaan data pelanggan untuk menganalisis perilaku pelanggan, mengidentifikasi tren dan memprediksi kebutuhan dan preferensi pelanggan di masa depan. Selanjutnya ada otomatisasi proses. Nah, salah satu keuntungan utama dari CRMS adalah kemampuannya untuk mengotomatiskan sebagian besar tugas-tugas administrasi dan pemasaran yang terkait dengan manajemen hubungan pelanggan. Misalnya, sistem dapat mengirimkan email otomatis kepada pelanggan untuk mengingatkan mereka tentang penawaran khusus atau pengiriman survei kepuasan pelanggan secara terjadwal. Nah, selanjutnya akan diterangkan oleh Ali. Dan selanjutnya ada tujuan CRMS terbagi menjadi 3, yaitu menggunakan hubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Informasi pelanggan yang lengkap akan meningkatkan keuntungan perusahaan dengan cara 29 mengidentifikasikan, menarik serta mempertahankan pelanggan yang paling memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Dimensi Customer CRMS. Dalam penerapan CRMS, perusahaan juga harus memperhatikan indikator-indikator yang mempengaruhi. Menurut Anton dan Goldenberg 2002 tanggal 20 mengatakan terdapat 3 dimensi yang saling berkaitan, yaitu 1. Manusia people. Dalam hal ini adalah karyawan sebagai pelaksanaan CRMS. Dimensi manusia
faktor kunci yang harus diperhatikan adalah antusiasme, kemampuan, dan keramahan. 2. Proses, yaitu sistem dan prosedur yang membantu manusia untuk lebih mengenali dan menjalin hubungan dekat dengan pelanggan. Indikator yang mempengaruhi adalah identifikasi profil, komunikasi, pemberitahuan souvenir pada pelanggan, dan penanganan keluhan pelanggan. 3. Teknologi informasi diperkenankan untuk lebih membantu mempercepat dan mengoptimalkan faktor manusia dan proses bisnis dalam strategi pengelolaan kerelasian dengan pelanggan sehari-hari. Indikator yang mempengaruhi adalah database pelanggan dan media komunikasi. Selanjutnya, langkah-langkah dalam Customer Relationship Management System atau CRMS. Langkah-langkah dalam CRMS adalah sebagai berikut. 1. Otomatisasi pemasaran. Pemasaran dapat dilakukan secara otomatisasi tanpa perlu bertransaksi langsung antara pelanggan dengan produsen, atau cara pembayaran yang tidak perlu langsung membawa uang tunai. Yang kedua, pusat pelayanan atau call center. Fungsinya adalah untuk menerima keluhan para pelanggan, sehingga data tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan produknya, serta pengumpulan customer history. Ketiga, penggunaan data atau data warehousing. Informasi mengenai pelanggan harus dilakukan dalam satu sistem terpadu. Hasil analisa harus mampu menampilkan petunjuk-petunjuk tertentu tentang pelanggan, sehingga staf penjualan dan marketing mampu melakukan kampanye terfokus terhadap grup pelanggan tertentu. Selain itu, gudang data juga diharapkan mampu menaikkan penjualan. Penjelasan dari kelompok kami tentang Customer Relationship Management System semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih.